Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Shadaqallahul azim. Surat Al-Luqman ayat 18. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kembali kita pada kesempatan kali ini untuk tetap selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala tak bosan-bosannya mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dapat kita pastikan siapapun orangnya, apapun gelar yang ia raih, serta bagaimanapun pandangan orang terhadapnya di tengah-tengah masyarakat, jangankan untuk membayar nikmat-nikmat Allah tersebut, menghitung saja tidak punya daya atau kekuatan manusia itu. Maka dari itu, harga mati bagi kita sebagai manusia yang berakal dan beragama, dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, untuk tetap selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beringat salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Surat Al-Luqman ayat 18 yang kita bacakan di awal tadi, artinya adalah janganlah engkau memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah engkau berjalan di permukaan bumi ini dengan keangkuhan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, surat Al-Luqman ayat 18 ini mengingatkan kita setiap saat bahwasanya sifat sombong, sifat takabur, sifat membanggakan diri itu merupakan penyakit hati yang tidak mengenal siapapun manusia itu, apakah dia itu kaya ataupun miskin, apakah dia seorang yang alim ataupun seorang yang awam, berpotensi akan mendapatkan penyakit hati yang dinamakan sombong, takabur, atau membanggakan dirinya. Maka menariknya, kaum muslimin yang rahmati Allah, kata Imam Al-Ghazali, ulama besar pada abad klasik, yang dimaksud dengan kesombongan ini adalah sangat dominan mereka yang memiliki berbagai banyak potensi atau memiliki berbagai banyak kelebihan-kelebihan. Nah, di sini kita mencoba untuk membahas, kaum muslimin dirahmati Allah, apa bentuk dari takabur atau sombong atau membanggakan diri dalam surat Al-Luqman ayat 18 ini, sebagai kontemplasi bahwasanya setiap saat, setiap detik kita itu harus terus mengevaluasi diri, bahwasanya agar tidak terjebak dengan penyakit hati yang dinamakan sombong atau membanggakan diri. Imam Al-Ghazali mengistilahkan ada manusia itu sombong karena agama atau karena faktor agama. Beliau membagi kesombongan karena faktor agama ini ke dalam dua jenis atau dalam dua bentuk. Pertama, takabur atau sombong karena berilmu, yaitu bagi mereka yang memiliki pengetahuan atau yang memiliki ilmu atau yang memiliki informasi, itu baru setengah-setengah atau sepotong-sepotong, tetapi sudah mengatakan bahwasanya pendapatnya itu adalah yang paling benar, yang paling betul, dan tidak mau menerima masukan
atau kebenaran dari siapapun atau dari manapun. Bahkan cenderung menyalahkan ketika berbeda apa yang disampaikan orang dengan apa yang dia peroleh informasi. Nah, kategori sombong yang pertama ini adalah mereka yang memiliki pengetahuan atau ilmu atau informasi yang setengah-setengah itu. Karena bagi manusia, ketika dia betul-betul berilmu atau betul-betul berpengetahuan, pasti mengedepankan sebuah kejujuran, sebuah al-hikmah, dan sangat menghargai perbedaan ketika itu beragam dengan pendapat orang lain. Nah, sedangkan orang yang betul-betul awam, betul-betul sama sekali tidak mengetahui akan persoalan itu, dia menyadari keawamannya, dia memahami ketidaktahuannya, sehingga dia membuka diri mau menerima masukan atau kebenaran dari siapapun ataupun dari manapun. Nah, kategori yang kita sebut tadi sombong itu adalah mereka yang baru setengah-setengah, belum lengkap, tetapi sudah mengedepankan sikap saling menyalahkan dan mengatakan pendapat dialah yang paling benar. Maka dari itu, sebenarnya kita hidup di dunia yang alam fana ini hanya ada dua pilihan, yaitu benar-benar gila atau benar-benar waras. Orang gila itu akalnya sama sekali tidak berfungsi, sehingga dia tidak akan membuat kegaduhan, kerusuhan di tengah-tengah masyarakat. Orang yang betul-betul awam pasti mengedepankan sifat membuka diri. Nah, sebaliknya orang yang betul-betul al-hikmah, ada nilai-nilai spiritual, ada nilai-nilai intelektual, dan ada nilai-nilai pengalaman keseharian, dan itu yang disebut al-hikmah, maka sangat mengedepankan sebuah kejujuran, menghargai pendapat orang lain. Nah, sedangkan bagi mereka yang di tengah-tengah, inilah yang selalu membuat kegaduhan dan kerusuhan di tengah-tengah masyarakat. Karena selalu menganggap dia yang paling betul, dia yang paling benar, dan menebarkan kebatilan. Maka ini yang dikhawatirkan oleh Imam Al-Ghazali. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, adalah sombong atau takabur karena amalan. Nah, inilah yang menjadi catatan bagi kita. Tatkala kita itu melakukan ibadah mahdoh ataupun ibadah ghairu mahdoh, kehati-hatian atau sikap wara, sikap ketulusan ataupun keikhlasan kita beribadah kepada Allah, itu jangan sampai ternodai dengan kita ingin dipuji atau ingin dihormati oleh orang lain. Banyak kadang kala kita itu tidak menyadari, di saat kita menebarkan atau mempublish ibadah yang sudah kita lakukan di zaman sekarang itu melalui media sosial, yang sebenarnya pada awalnya itu kita tidak ada sama sekali niat bahwasanya ada nilai ria atau unsur pamer, tetapi disitulah potensi oleh setan yang akan masuk ke dalam diri kita, sehingga tanpa kita sadari secara tidak langsung kita akan terjebak kepada kesombongan tadi, yang amalan ibadah yang kita lakukan. Maka dari itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita jangan sampai terjebak kepada kesombongan yang dimaksud dalam surat Al-Luqman ayat 18 ini. Kita beragama itu harus berilmu, berilmu itu harus beragama. Kenapa? Karena Allah selalu mengingatkan kita di setiap hampir penghujung ayat Al-Quran itu. Afala ya'qilun, afala tatadzakarun ulul albab. Apakah engkau tidak memikirkannya? Atau apakah engkau tidak merenungkannya? Wahai manusia-manusia yang berakal. Artinya, ketika kita di dalam menafsirkan firman-firman Allah, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dan kemudian memahami ijtihad para ulama klasik ataupun ulama modern, itu harus dengan berilmu, agar kita ke depan dan keseharian tidak terjebak dengan penyakit hati kesombongan itu sendiri. Banyak maaf, billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.